Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami sama-sama hormati, para kesepuhan yang hadir di sini maupun para kesepuhan yang tidak bisa hadir di sini, khususnya di sini ada Mbah Yai Ngatirin, ada Mbah Yai Ahmad, Mbah Yai Khodori, dan juga Mbah Yai Thohir. Khususnya juga pada kesempatan kali ini yang kami hormati bersama-sama yaitu Ketua Irmas Pak RT Nuruddin dan semua staf jajaran, para takmir masjid yang ada di sini, yang mohon maaf tidak saya bisa satu persatu sebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini walaupun di luar sana sedang hujan begitu deras, tapi Allah mudahkan kita melangkahkan kaki mau datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Karena apabila memang kita di saat orang-orang berat untuk melangkahkan kakinya datang ke masjid ini, tapi Allah ringankan kita untuk datang ke masjid ini untuk berniat mencari ilmu ke sini, maka ini adalah kabar gembira dari Allah. Insyaallah suatu saat akan Allah mudahkan kita menuju ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Benarlah dan pasti sangat benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan dia jalan menuju ke surga. Dan semoga kita bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sama-sama curahkan kepada baginda alam habibna syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang dimanapun berada, entah yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, semoga suatu saat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas yang ada di Masjid Jami Al-Irsad Desa Grobogan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan secara khusus dengan tema yang sudah diminta oleh Irmas atau khususnya Pak Ustadz Nuruddin dan sudah disepakati mungkin oleh panitia, yaitu temanya adalah 4 pertanyaan di hari kiamat. Ini sangat menarik apabila memang kita sadar bahwasanya suatu saat akan terjadi, yaitu yang namanya kiamat. Apakah kita di sini ada yang meragukan nanti akan terjadi kiamat? Apakah kita semua yang hadir di sini ada yang meragukan suatu saat akan terjadi kiamat? Tidak. Kenapa tidak? Karena meyakini kiamat terjadi adalah bagian dari rukun iman. Makanya kalau orang yang tidak meyakini kiamat akan terjadi, naudzubillah, berarti ada yang salah dengan keimanannya. Karena bagian dari rukun iman adalah mengimani hari kiamat. Tapi yang menariknya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiamat tidak sekedar yang kita bayangkan atau yang telah kita dapat. Bagaimana gambaran kiamat, yakni Allah himpit langit ke bumi, bumi dinaikkan ke langit, Allah balikkan bumi ini dan juga temukan dengan planet-planet yang lain. Tidak sekedar itu saja, tidak hanya sekedar kehancuran planet bumi ini saja, tetapi kiamat adalah persoalan bagaimana kita hidup setelah kiamat. Karena memang kalau kita berfikirnya kehidupan kita hanya sekedar jasad, cukup kehidupan kita hanya di dunia ini saja. Tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus sadar bahwasanya kehidupan tidak hanya sekedar jasad ini saja, tetapi ada yang akan kembali kepada Allah, yang akan selama-lamanya kekal di sisi Allah, yakni ruh. Kehidupan kita tidak hanya sekedar jasmani, melainkan juga ada ruhani. Makanya ketika orang yang meninggal dunia, kita disunahkan mengucapkan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah bukan jasmani kita, bukan yang kita lihat saat ini, bukan yang kita selalu tampilkan seperti saat ini, tidak, tetapi bagaimana kualitas ruhani kita. Nah, ini yang menarik dari tema yang diajukan oleh panitia kegiatan kajian spesial Ramadan ini, yaitu 4 pertanyaan di hari kiamat. Ini mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'ala, sampai dia ditanya. Sampai dia ditanya, seorang hamba siapapun ini hambanya tidak melihat stratanya bagaimana kehidupannya di dunia. Mungkin di dunia dia itu seorang orang awam, tidak ngaji, tidak paham ilmu syariat, atau orang yang paham ilmu agama disebut alim ulama, orang yang tidak memiliki pangkat jabatan atau bahkan yang memiliki pangkat jabatan, orang yang tidak memiliki harta kekayaan atau sampai yang kaya sekalipun, tidak dipandang semuanya sama. Kelak di hari kiamat seorang hamba tidak akan bergeser kakinya sampai dia ditanya, an umrihi fima afnahu. Pertama, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Semua kita yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Betul tidak? Sadar tidak? Pertanyaannya, mempersiapkan kematian sungguh-sungguh atau tidak? Mempersiapkan kematian sungguh-sungguh atau tidak? Kalau memang kita sadar akan mati, apakah kita persiapkan kematian itu? Bukankah ketika kita melihat orang yang kaya raya, Masya Allah, kita membayangkan, seandainya saya di posisi itu, seandainya saya menjadi orang kaya seperti itu. Pernah seperti itu? Ketika kita melihat orang yang mendapatkan pangkat jabatan, pernahkah kita terbayangkan, seandainya saya mendapatkan jabatan seperti dia? Pernah seperti itu? Ketika kita melihat orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia, pasti kita pernah berandai-andai, seandainya saya seperti itu. Tapi tanyakan coba, pernahkah kita ketika melihat orang yang meninggal dunia mengatakan, seandainya saya di posisi dia seperti itu, seandainya saat itu saya yang mati, seandainya saat itu saya yang dimandikan, seandainya saat itu saya yang dikafani, seandainya saat itu saya yang disolatkan, seandainya saat itu saya yang diangkat jenazahnya dan dikuburkan. Pernahkah terbayangkan seperti itu? Pernahkah kita terbayangkan seperti itu? Sungguh berat lidah kita untuk menjawab. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi awal ketika kita nanti melihat orang yang meninggal mengatakan, seandainya saya di posisi orang yang meninggal itu. Karena kita semuanya tidak dipungkiri, jangankan yang besar, anak kecil sekalipun, jangankan yang paham ilmu agama, orang awam sekalipun sadar pasti akan mati. Tapi kita semuanya belum tentu mempersiapkan mati. Kita sadar sekarang ini bulan apa? Bulan Ramadan. Sedang berpuasa. Berarti nanti 1 Syawal kita akan merasakan apa? Idul Fitri, hari raya. Betul tidak? Apakah kita santai-santai saja tidak memikirkan pakaian untuk anak istri kita? Apakah kita santai-santai saja tidak memikirkan nanti agar bisa masak opor, daging, sapi, atau ayam, atau tidak? Apakah kita hanya santai-santai leha-leha saja, atau malah mempersiapkan hari raya? Halo? Mempersiapkan atau santai-santai saja? Saya setuju. Saya yakin orang yang berakal waras, mohon maaf, pasti akan mempersiapkan hari raya. Betul? Tapi mohon maaf, kenapa kita bisa mempersiapkan hari yang sebenarnya itu belum tentu kita sampaikan?
Hari raya, belum tentu kita nyampe umurnya. Apakah kita di sini semuanya ada jaminan akan sampai ke hari raya? Apakah kita di sini dapat kepastian akan sampai ke hari raya? Tapi kenapa kita bersungguh-sungguh mempersiapkannya? Bagaimana baju anak istri kita? Bagaimana persiapan perbekalan kita? Tapi sebaliknya, yang jelas-jelas kematian itu pasti akan terjadi, kita tidak siapkan dengan sesungguh-sungguhnya. Auzubillah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang hadir di sini, seorang hamba tidak akan bergeser kakinya sebelum dia selesai ditanya yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Kita semua yang hadir di sini sama memiliki umur satu hari 24 jam. Kita semua di sini sama memiliki hari yang namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, sama 7 hari dalam sepekan. Kita semua sama di sini melalui hari begitu lama. Dalam sebulan berapa? 30 atau 31 hari. 1 tahun berapa bulan? Sama atau beda? Sama. Tetapi yang membedakan adalah kualitas kita sehari-harinya. Bagaimana kita menghabiskan hari-hari itu? Mungkin di antara kita ada yang sibuk berdagang, dan berdagang. Ada yang sibuk bertani, dan bertani. Sampai Masya Allah, saya salut sama orang Grogolan, luar biasa. Pengampunan, Mbak. Saya aja di pondok baru mau sholat subuh sama santri gitu. Dan bahkan itu baru sholat sunnah, kubliah subuh. Tapi masyarakat sini udah pada ke sawah. Luar biasa. Sampai saya ngomong ke santri, Kang, Neng, lihat tuh. Warga saja semangat untuk mencari dunia. Lu masa kita mau sholat ngantuk-ngantukan? Sing semangat. Walaupun sebenarnya ngajinya aja sampai subuh, Mbak. Jadi ngaji sampai subuh, habis subuh tancap lagi. Sampai jam berapa, Kak? Jam 7. Minimal paling cepat. Tapi kalau saya hanya lagi error sampai jam 8 gitu. Jadi errornya saya ngajinya lama, Pak. Karena terserahlah, lebih baik dikitakan gila dengan ilmu karena ngaji terus dibandingkan gila karena dunia. Jadi dunia terus tapi lupa akhirat. Mohon maaf, saya bukan menafikan atau menghinakan orang yang mencari dunia, tapi di sini saya mau mengarahkan para jamaah atau siapapun yang di luar sana yang sibuk dengan dunia, jangan sampai lupakan akhirat. Karena kualitas kita umurnya semua sama, sehari 24 jam. Tapi bagaimana aktivitas kita dalam 24 jam itu lebih banyak digunakan untuk taat kepada Allah atau lalai dalam ketaatan Allah. Nauzubillah, apalagi sampai-sampai bermaksiat kepada Allah. Itu nauzubillah min dzalik. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak manusia terlalaikan, 2 nikmat yang banyak manusia terlupakan, 2 nikmat yang banyak manusia merugi di dalamnya, yaitu as-sihah, sehat, wal faragh, dan waktu luang. Banyak di antara kita manusia yang hidup di dunia ini ketika dikasih sehat, malas-malasan ibadah, taat, malas-malasan. Tapi maksiat semangatnya Masya Allah. Giliran kesandung atau giliran mendapatkan musibah, ujian, cobaan, baru udah ingat Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, salah saya apa? Salah saya apa? Ya Allah, kok ujian saya seberat ini? Ujian saya seberat ini. Mengatakan enteng banget. Giliran sehatnya tidak mengingat Allah, tapi giliran sakitnya baru menyebut-nyebut nama Allah. Apakah boleh? Tidak. Boleh, bagus, masih ingat Allah. Tapi kemana saja ketika sehat? Kenapa sehat kita tidak digunakan untuk taat, malah naudzubillah digunakan untuk maksiat? Kenapa sehat kita tidak dilakukan kebaikan, malah melakukan keburukan? Apalagi wal faragh, waktu luang. Kita semua pasti memiliki waktu luang. Tapi betapa banyak kita, jangan jauh-jauh deh dari muda. Tadi saja nih, sejak ba'da subuh, apa yang kita lakukan? Mungkin di antara kita alhamdulillah ada yang tadarus baca Quran, ada yang baca rotib, ada yang baca hijib, atau ada yang baca manakib.
atau ada yang ke ladang, ada yang dagang, ada yang sekolah, ada yang melakukan sesuatu, apapun itu kesibukannya masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita istiqomahkan sampai sore ini, atau ada waktu luang yang kosong kita lakukan untuk bermaksiat kepada Allah atau tidak? Jawab sendiri masing-masing. Karena benar-benar kemarin saya sampaikan kepada Pak Nurdin, Masya Allah, ini temanya Pak untuk kita muhasabah bareng. Saya ini bukannya menasihati, ngapunten Bah, panjenengan memang pasti lebih tua umurnya, lebih banyak pengalamannya. Jadi nggak pantas yang muda menasihati yang tua. Tapi saya di sini mengajak yang muda-muda, semuanya kita, yuk coba berpikir, sudah sejauh mana kita hidup, tapi bagaimana yang kita lakukan dalam hidup. Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan sungguh-sungguh sama seperti mempersiapkan kematian secara sungguh-sungguh? Ataukah sebaliknya, hanya sibuk mempersiapkan kehidupan agar enak, bahagia, nyaman, tapi kita lupa sibuk dalam mempersiapkan kematian yang indah dan nyaman. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, saya di sini berinteraksi bukannya dakwah, mengajarkan atau menyampaikan, enggak, tapi berinteraksi. Makanya dari tadi ada banyak pertanyaan, tolong dijawab. Kalaupun memang berat dijawab dengan lisan, jawablah dengan hati. Tegurlah hati sendiri kalau memang benar-benar kita merasa ada yang salah dalam diri ini. Fahim tuh? Sallu ala Nabi Muhammad. Dan semoga nanti kita di hari kiamat lolos dari pertanyaan yang pertama ini. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Nah, tentang umur, dihabiskan untuk apa? Semoga Allah mudahkan kita menghabiskan umur kita terus-menerus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Dan tentang ilmu. Ilmu kita semuanya di sini pasti ada. Enggak cuma saya yang menyampaikan. Semua yang ada hadir di sini, yang jauh mendengar dari rumah di sana atau yang mendengar di sosmed ini, pasti memiliki ilmunya masing-masing. Karena ilmu itu bukan tentang bagaimana kita hatam Quran, bukan tentang kita bisa baca kitab, bukan tentang kita bisa sampaikan di depan umum seperti ini, tidak. Tetapi ilmu itu adalah pengetahuan yang membuat kita mengenal Allah. Ilmu itu adalah yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah. Ilmu itu yang membuat kita bisa berbuat baik sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah. Makanya semua kita ini pasti punya ilmu. Jadi jangan cuma sekedar tentang saya di sini Salik. Semuanya kita akan ditanya. Wa an ilmi fima fa'ala. Tentang ilmu kita nanti akan ditanya bagaimana mengamalkannya. Apa yang sudah dilakukan dari ilmu tersebut? Apakah naudzubillah jarkoni kalau kata orang Jawa? Nggih, Mbah. Jarkoni. Apa artinya itu? Iso ngajar, ora iso lakoni. Pinter ngajar tapi nggak bisa ngelakuin. Oh, naudzubillah. Ini yang benar-benar pas adalah saya kepada diri saya sendiri. Karena saya yang ngomong kepada panjenengan. Saya yang sedang berhadapan dengan panjenengan. Tapi mohon maaf, kalau di rumah siapa yang ngomong kepada istri? Siapa yang ngomong kepada anak? Siapa yang menegur ketika anak nggak ngaji? Siapa yang menegur kepada anak nggak sholat? Saya atau panjenengan? Saya atau panjenengan? Masya Allah. Maksudnya yang ditanya tentang keilmuan gak cuma saya, panjenengan juga sama di rumah. Panjenengan juga sama menyampaikan keilmuan. Nah, udah maghrib, matiin TV-nya, ayo sholat dulu. Pertanyaannya, jenengan ngejalanin gak sholat? Hei, udah sholat waktunya, bukannya ke musola, ke masjid malah masih main HP. Panjenengan ke masjid enggak? Hati-hati, hati-hati. Kita semua di sini ditegur bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Wa an ilmi fima fa'ala. Tentang ilmu kita sudah diamalkan belum? Bagaimana kita pengamalannya? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah sama yang kita sampaikan dengan yang kita kerjakan? Na'udzubillah. Karena Allah sangat-sangat murka kepada orang yang pintar berbicara, pintar menyampaikan, tapi nol perbuatan. Sampai-sampai tegas di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allah seru dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua yang di sini beriman kepada Allah atau tidak? Beriman kepada Quran atau tidak? Dan Quran ditegaskan di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini.
hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Permasalahannya di Quran tuh ditegur kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu menyampaikan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Masa simpel gini, woi, kenapa kamu itu ngomong tapi kamu sendiri nggak ngelakuin? Jargon. Kenapa gitu? Di ayat selanjutnya, kabur maktan indallah, amat sangat besar murka di sisi Allah. Kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Apa yang kalian ucapkan tapi tidak kalian lakukan. Yang memurkai Allah bukan Salik, bukan Rasulullah, tapi Allah. Maka ketika kita naudzubillah mendapatkan murkanya Allah, bagaimana hidup tenang bahagia di dunia ini? Pasti itu sangat mustahil. Kita semisal di rumah, kalau saya di pondok, panjenengan punya anak, punya cucu, punya istri, punya keluarga. Bayangkan ketika mereka mendapatkan murkanya panjenengan, apakah mereka hidup tenang di rumah atau malah gelisah? Apakah mereka nyaman atau mereka bersedih? Apakah mereka bahagia atau mereka menangis? Pasti nangis, pasti sedih, pasti nggak nyaman karena diomelin terus. Sebab dapatnya murka. Lalu kita hidup di dunia ini, naudzubillah, tidak mendapatkan ridhonya Allah, malah mendapatkan murkanya Allah. Pengen bahagia, mustahil. Apalagi nanti di akhirat, mustahil. Naudzubillah. Sebab Allah lah pemilik seluruh alam semesta ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Lalu kalau kita hidup di mana tempat yang dimiliki oleh Allah tidak mendapatkan ridhonya Allah, malah mendapatkan murkanya Allah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini? Makanya mohon maaf banget, ini kita sama-sama menegur diri kita sendiri. Tanggung jawab kita itu lebih besar ketika kita banyak berbicara. Makanya berat sekali. Sebelum saya datang ke Grogolan ini, demi Allah, saya itu banyak menolak. Saya itu tidak mau. Pak Marfui itu udah banyak beberapa kali minta ke saya nggak mau, Pak. Karena saya itu merasa masih santri, masih fakir ilmu. Tapi beliau minta ke Romo Yai di pusat Demak sampai 2 kali ditolak. Yang ketiga kali, masih ingat banget, Ramadan tahun lalu, beliau datang lagi ke pusat dan minta pengen saya. Ketiga kali minta ke Romo Yai agar saya dioper ke Grogolan yang tadinya ada di Pendingan Salatiga. Qadarullah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Nggak bisa saya lalui. Pak Yai menyampaikan, langsung telepon ke saya. Syawal berangkat ke Boyolali. Nggak pertanyaan tapi perintah. Syawal berangkat ke Boyolali. Murid yang ta'dim, murid yang patuh, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, nggak bisa mengelak. Cuma saya terdiam, keluh lidah saya itu nggak bisa bicara. Kayak ini mau jawab enggak, tapi takut sul adab, takut jelek adab kepada guru. Bagaimana dapat berkah ilmu dari guru kalau kita jelek kepada guru? Adabnya, sikap perilakunya. Makanya saya tahan, diam lama sampai-sampai, Lik, halo, kedengaran enggak? Syawal ke Boyolali. Nggih, Pak Yai, nggih. Sampai saya itu malu. Masya Allah, karena bikin guru berkali-kali nanya. Saking belum siapnya, Pak. Tapi karena atas perintah guru, sami'na wa ata'na, ridhonya guru, alhamdulillah, saya langsung sampaikan kepada orang tua, saya sampaikan kepada guru-guru yang di tempat-tempat saya mondok sebelumnya, minta doa restu, alhamdulillah sampailah ke sini. Dan ketika saya di sini, lebih banyak beban saya nanti dibandingkan saya ketika sebelum sampai di sini. Karena saya di sini apalagi udah di hadapan panjenengan semua. Saya menyampaikan bukan kepada santri, tapi kepada panjenengan semua. Dan juga yang mendengar di luar sana dan juga di sosmed ini. Makanya, sebenarnya yang paling berat ujian adalah seseorang yang banyak berbicara. Khutbah atau jadi khotib ini tidak gampang. Semisal saya habis khotib di mimbar ini. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Pulang pakai celana pendek, motoran. Ngeng. Naudzubillah. Tidak sesuai dengan ucapan kita berarti.
Saya kepada santri-santri, kenapa saya sering usir-usir? Mohon maaf, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah putra-putrinya di pondok gitu. Betapa kerasnya saya kalau marah. Betapa tegasnya saya kalau memerintah. Karena saya tidak mau nanti tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Saya bilang kepada santri, jangan gini, jangan gitu, jangan gini gitu. Lalu mereka melanggar, saya diam saja. Itu akan dipertanyakan. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah SAW telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan nanti kepemimpinan kalian akan dipertanyakan. Kepemimpinan kita akan dipertanyakan. Makanya mungkin tetangga pondok itu pasti tahu kalau saya ngomong. Nggih, leres boten Pak. Makanya mohon maaf Pak kalau saya banyak ngomel, karena benar-benar tanggung jawabnya lebih besar orang yang banyak berbicara dibandingkan orang yang mendengar. Oleh karena itu Bapak-bapak, semuanya yang ada di sini, yuk kita sama-sama, jangan sekedar kita pandai berbicara. Jangan kita cuma sekedar pandai mengajak, tapi kita sendiri tidak bisa membicarakan kepada diri sendiri. Kita sendiri tidak bisa mengajak diri sendiri. Makanya saya mohon maaf bukannya gaya, sejak pertama datang ke sini pakai jubah. Karena saya satu, hobi pakai jubah. Sebab li'tiba sunatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti sunahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lebih simpel, Pak. Santri itu mohon maaf pengampunan, biasanya memang enggak pakai sempak. Pakai sarung kayak gitu ya, Pak. Karena sering hilang. Hilangnya lupa dicuci entah kemana gitu. Mungkin yang udah pernah mondok tahu lah gitu. Jadi kalau santri kan pakai sarung, set, langsung pakai jubah enak. Kalau pakai sarung saja nggak pakai celana dalam, itu repot, bahaya. Kalau dulu saya cuma sekedar santri, resikonya cuma nanggung sendiri. Tapi sekarang saya jadi pengasuh, resikonya pondok nanti. Makanya saya pakai jubah di antaranya itu. Simpel langsung berat. Yang ketiga, agar bisa memotivasi anak-anak minimal. Orang yang menyampaikan keilmuan, orang yang berdiri di depan dipandang oleh umat harus terlihat gagah. Sehingga nanti anak-anak akan terbayangkan, terfikirkan ketika mereka pulang. Pak, Bu, aku pengen jadi seperti Gus Saleh, Ustadz Saleh, Kang Saleh, Mas Saleh. Kenapa nak? Ganteng, semisal. Jarene. Tenan pora. Tapi setuju gak ini Pak? Bu? Aduh. Insya Allah ya enggak fitnah ini ganteng ya. Jadi seperti itu. Tujuan saya agar bisa memotivasi anak-anak. Karena mohon maaf, kenapa anak-anak itu pengen jadi YouTuber sekarang? Pengen jadi gamers? Pengen jadi pengusaha? Pengen jadi orang kaya terkenal? Sebab mereka melihat bahwasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dilihatnya enak. Orang-orang yang terlihat gagah, wibawa. Makanya saya sampaikan, mohon maaf Bapak. Mohon maaf. Ini saya bukannya naudzubillah sul adab, memiliki adab yang jelek, tidak. Saya punya guru menyampaikan. Romo Yai, beliau itu pernah mengatakan, orang yang jadi imam itu nggak pantas kemana-mana nggak pakai peci. Orang yang jadi imam itu nggak pantas jadi imam pakai tangan pendek. Kenapa? Kurang sopan, kurang adab. Sebab nanti orang-orang yang awam tidak akan terpengaruh atau tertarik pengen jadi seperti beliau gitu. Coba pengampunten. Ada orang yang penyampaian seperti saya seperti ini. Ketika saya di sini rapi nih, pas pulang pakai celana pendek rapi, acak-acakan, nggak pakai peci, udah rambutnya pirang lagi ya. Rokokan di jalan, gitaran, ada nggak wibawanya? Sedangkan saya menyampaikan tentang hak, tetapi dengan cara yang batil. Baik di depan, jelek di belakang. Bagaimana umat akan mendengar? Bagaimana umat akan tertarik hatinya ketika kita menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan? Karena pangampunten saya ngomong seperti ini. Sebab mohon maaf, desa Grogolan kita ini banyak para sepuh orang-orang yang hebat. Sampai-sampai Masya Allah untuk jadi imam dan khotib itu enggak kekurangan, nggih, Bah. Tapi pertanyaannya, adakah penerus? Saya sering itu nanya di sini itu. Santri berapa orang? Kebanyakan santri Quran. Pengapunten, kalau santri Quran di desa banyak sekalipun, itu mereka belum tentu layak jadi imam, jadi panutan, karena mereka belum paham fikihnya.
Apalagi kalau tidak mondok. Maaf banget saya ngomong seperti ini. Mungkin juga nih buat Irmas yang mendengar, mohon maaf. Saya banyak itu melihat anak-anak muda di sini. Kalau kegiatan RT-nan, kerja bakti, semangatnya Masya Allah, minta ampun, luar biasa. Tapi kalau saya keliling pengajian malam Jumat, malam Kamis, yang muncul paling 1, 2, tidak ada giroh atau tidak ada semangatnya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin memang mereka tidak termotivasi oleh kita yang sudah di depan lebih dulu. Mungkin mereka tidak terdorong hatinya ketika melihat kita yang udah di depan terlebih dahulu. Sebab kita tidak bisa mencontohkan yang baik kepada mereka. Sebab kita tidak bisa menjadikan panutan untuk mereka. Makanya mohon maaf buat semuanya. Kalau saya berpenampilan seperti ini, kalau saya sering menyampaikan seperti ini, karena untuk memotivasi anak-anak kita, keturunan kita. Bahkan saya juga menyampaikan ke Pak RT Nurin, Pak, ayo kita gerakin, adain pengajian anak muda. Adain pengajian anak muda. Karena saya lihat di sini anak muda, Masya Allah, wis udah pakai celana pendek, pakai kalung emas. Itu udah berapa keharaman itu? Pakai emas haram nggih? Semua sepakat, laki-laki pakai emas haram. Ini pakai emas sudah besar, dipamerin di depan, pakai celana pendek, wis itu juga udah haram. Ditambah lagi, aduh, ke masjid juga nggak pernah kelihatan. Kajian ini juga, mana ini anak mudanya? Ada di belakang mungkin. Entah kalau bagi-bagi snack baru pada keluar. Yang penting itu mas, ngajinya mas, bukan snacknya. Allah ya Karim. Subhanallah. Saya sampai ngomong, Pak Nurdi, jangan mikirin ngasih saya apapun. Saya mau berkhidmat di desa ini. Ayo kita adakan pengajian anak muda. Udah nggak usah terlalu formal. Saya ngaji kitab sedikit saja untuk menggugurkan kewajiban ngaji fikih. Sisanya kita tanya jawab, interaksi sambil ngudut, ngopi, ngerokok, bebas. Jadi ngaji sebentar, tapi interaksinya minimal mereka jadinya nggak kumpul hal-hal yang bermaksiat. Kalau ngaji, minimal mereka ada tuntunan atau ada panutan. Ketika ada permasalahan kehidupan, bisa bertanya kepada siapa yang dia jadikan panutan. Sebab hidup kalau enggak ada orang tua, pasti seorang anak akan terlantar. Leres boten? Hidup kalau di dunia tidak ada orang tua, akan terlantar itu anak. Tapi yang lebih bahaya adalah hidup di dunia tidak memiliki guru spiritual. Hidup di dunia tidak memiliki guru yang mengarahkan untuk berma'rifatullah, untuk mengenal Allah, untuk menuju kepada Allah. Itu akan jelas-jelas lebih terlantar, tidak hanya sekedar di dunia, tapi sampai nanti ke akhirat. Sebab tidak semua permasalahan hidup bisa diselesaikan oleh duit. Tidak semua permasalahan hidup bisa diselesaikan oleh duit. Dan itu bisa diselesaikan oleh apa? Orang yang menasihati dengan ayat-ayat Allah. Orang yang menasihati dengan hadis-hadis Rasulullah. Ya, ini guru-guru yang mengenal Allah. Sehingga anak-anak kita terselamatkan. Semisal naudzubillah putus cinta, atau di PHK, atau kena sesuatu hatinya yang membuat dia kecewa, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sana sini. Lalu jalurnya apa biasanya paling? Minimal mabok. Yang kedua, kebut-kebutan atau maksiat jalanan. Apalagi yang diharapkan? Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mendapatkan sandaran kehidupan melalui berupa keilmuan. Makanya penting sekali kita semua yang ada di sini, minimal kalau tidak memang panjenengan punya murid, jaga keluarga sendiri. Sebab Allah perintahkan di dalam Quran, "Qu anfusikum wa ahlikum naro." Jagalah keluarga kalian masing-masing dari api neraka. Makanya Bapak, mohon maaf kalau saya berbicara seperti ini, karena demi Allah agar kita selamat nanti ketika ditanya di hari kiamat. Tentang apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu, bagaimana mengamalkannya. Ilmu bukan tidak sekedar untuk mengamalkan diri sendiri, tetapi juga mengamalkan untuk keluarga. Tapi kalau ada orang sekitar kita tidak tahu, wajib kita menyampaikan agar mereka tahu. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan, tapi kalau mereka tidak terketuk hatinya, bukan kuasa kita. Jangankan salik, mohon maaf, seorang pendatang masih muda, tidak banyak pengalaman dalam kehidupan, tidak jauh luasnya keilmuan. Rasulullah SAW sekalipun menasihati, tidak semuanya orang-orang mau beriman.
Sampai pamannya sendiri pun tidak mau beriman, dan turunlah ayat Al-Qur'an. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kenapa bisa seperti itu? Wallahu ya'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk. Makanya sehebat apapun kita dalam menyampaikan kebaikan, kalau memang dia tidak mau berubah, tidak mau terketuk hatinya, tidak mau memperbaiki dirinya, maka tidak akan ada perubahan di dalam kehidupannya. Karena Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yadhuru ila suwarikum. Mohon maaf, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri atau kaum itu sendiri. Gimana, Mbah? Apa ngapunten? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alhamdulillah wa tusun. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaannya sendiri. Nah, di antaranya kita tidak akan berubah. Jangankan jauh-jauh menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang kaya raya. Nih, saya duduk di sini, nggak akan berubah kalau saya yang tidak mau mengangkat kaki saya untuk berdiri. Leres badan. Panjenengan yang udah tegak sampai duduk begini, yang udah begini sampai begini. Udah begini, ngapunten, sampai begini. Kenapa bisa seperti itu? Ada kemauan karena pegel. Si Salik lama amat ngomongnya. Karena pegel, leres badan. Jadi bukan semata-mata takdir Allah, karena ada kemauan kita. Hal sesepele itu aja nggak akan berubah. Kaki panjenengan nggak akan berubah kalau nggak ada kemauan di sini. Apalagi merubah diri sendiri, lebih baik lagi ketika mendengar nasihat apa yang disampaikan. Apalagi yang ketiga ini, masya Allah. Wa an malihi, nanti di hari kiamat kita tidak akan bergerak. Kaki kita sama sekali tidak bisa melangkahkan sedikit pun. Sampai kita selesai ditanya ini, wa'an malihi, tentang harta kita. Ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Ini nih. Banyak di antara kita, naudzubillah, terobsesi ingin memperbanyak harta. Tapi kita lupa bagaimana caranya mencari harta yang baik yang Allah ridhoi. Banyak di antara kita di sini mungkin naudzubillah sibuk membelanjakan harta. Tapi kita lupa membelanjakan dengan cara yang baik atau tidak. 10 menit lagi nggih, Bah? Iya. Pripun? Ya, enggak apa-apa. Oh, nggih, siap. Karena banyak di antara kita mungkin bapak, ibu-ibu yang putra-putrinya merantau. Lalu sebutan. Apa yang dicari? Ridha Allah atau duniawi? Ridha Allah atau duniawi? Pasti duniawi. Le, merantau sana le, biar bisa ngerubah rumah kita le. Le, merantau sana le, biar bisa ngangkat derajat keluarga kita le. Le, merantau le, bla bla bla. Semuanya itu untuk dunia. Padahal ketika kita kaya raya, padahal ketika kita bisa mendapatkan uang yang banyak, itu adalah hakikatnya kehendak Allah. Permasalahannya ketika kita kaya itu, wasilahnya dari yang halal atau yang haram, dari yang Allah ridhoi atau Allah murkai. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, inna likulli ummatin, sesungguhnya setiap umat fitnah, memiliki ujian. Wa fitnatu ummati, dan ujian umatku al-mal, yaitu harta. Rasulullah menegaskan ujian umat ini harta. Makanya di antara kita itu banyak yang terlena ketika memiliki harta. Jangankan ketika memiliki harta, belum punya harta aja pengen punya harta. Masya Allah, yang halal haram hantam. Apalagi naudzubillah kalau punya istri yang toleh, punya istri yang jelek akhlaknya, memaksakan suaminya, Mas, sebentar lagi anak kita belum punya baju tapi udah mau lebaran.
Bagaimana ini mas? Keluar sana mas, cari duit dari manapun hasilnya. Lalu sebutan wah, suami itu kalau udah pusing nekat pasti. Kalau enggak ngutang minimal begal. Iya. Begal kantong temennya gitu, dipaksa, ayo pinjemin kalau enggak nih. Naudzubillah. Atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena terpaksa oleh istri. Alasannya untuk menafkahi istri. Padahal dengan cara yang salah. Makanya ini penting banget. Alhamdulillah kita yang ada di sini yang belum punya harta, setidaknya nanti dihisapnya enggak banyak. Karena orang yang enggak, Pak. Pas-pasan kita, Pak ya. Bisa makan juga alhamdulillah, paling dihisap yang makan gitu. Makanya sampai-sampai jangankan kita, Pak, umat Nabi, yang kelas nabi yang hebat yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu nanti menjadi nabi yang paling lama hisapnya. Kenapa? Karena yang paling banyak hartanya. Kayak kita aja ya, tetangga mungkin ada yang punya warung, kira-kira warung yang besar sama warung yang kecil, hitung-hitungannya kalau tutup lebih lama mana? Yang besar gitu, Pak. Kenapa? Karena banyak pemasukan pengeluaran. Nah, begitu juga dengan kita di dunia. Alhamdulillah yang saat ini belum banyak pemasukan pengeluaran, nanti dihisapnya nggak berat. Alhamdulillah. Pertanyaannya nggak banyak. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kaya. Justru kita harus kaya. Sebab banyak di antara kita yang tidak ketika menjadi orang yang memiliki uang, menjadi orang yang kaya, timbul kekufuran. Tidak bersyukur nikmat Allah, akhirnya mendapatkan murkanya Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tegas banget Allah itu. Ketika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Padahal nikmat tidak hanya sekadar harta, melainkan sehat wal afiat juga bagian dari nikmat. Makanya Bapak, saya di sini bukan melarang panjenengan, mas-mas, enggak melarang panjenengan untuk merantau. Silahkan merantau, tapi jangan lupakan kehidupan kita setelah kematian. Merantau, kerja, perbanyak harta, silahkan untuk mengangkat derajat keluarga, tapi jangan lupakan mencarinya dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah ridhoi, bukan dengan cara yang Allah murkai. Yang terakhir, Rasulullah SAW menegaskan, ini paling penting, pertanyaan nanti di hari kiamat yang akan ditanyakan kepada kita semuanya seorang hamba, yaitu adalah wa'an jismihi fima ablahu, tentang tubuh kita dilakukan apa. Tubuh kita ini dilakukan apa? Tubuh kita ini digunakan untuk apa? Semua yang nanti akan dipertanyakan, dan kesimpulannya ada di ayat Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka nanti akan diperlihatkan sebesar biji zarah sekalipun kebaikan, begitu juga dengan keburukan. Semoga kebaikan keburukan kita, apabila yang baik Allah terima, yang buruk Allah ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf apabila saya menyampaikannya ada kata-kata yang tidak pantas. Sebenarnya saya ini pengen tanya jawab, cuma karena tadi hujan qadarullah akhirnya mepet waktunya. Karena saya kemarin merasa greget gitu, Pak. Sebab nggak ada tanya jawab ya. Mungkin ada umat yang bertanya gitu. Insya Allah Bapak Ibu atau Mas yang pengen bertanya, marhaban ahli wasalat, bisa ke pondok kita sambil ngopi atau cemilan yang ada di pondok. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan, kita sebarkan dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Sebagaimana nasihat yang sering disampaikan oleh Mbak Yai, bahwasanya kalau selesai acara kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.